Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Istirahat siang ini sambil ngapain itu? Semoga istirahat siangnya berkualitas dan dapat mengembalikan tenaga sehingga berstamina kembali untuk melanjutkan kerja. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah info yang sedang banyak sekali jadi pembicaraan, juga simpang siur tentang kebenarannya, dan banyak ditanyakan kepada saya nih beberapa hari ini. Dan juga hal ini sempat viral banget di Facebook. Jadi ada sebuah screenshot nih, pengumuman yang beredar yang diposting oleh Facebooknya Jabatan Imigresen Malaysia yang isinya begini nih, saya bacain ya. Ini isinya luar biasa banget loh. Jadi ada 2 lembar surat edaran ini, saya nggak bacakan semua ya. Saya bacakan yang sekiranya perlu diketahui. Ini adalah program ikat sementara pekerja asing. Apakah itu program ikat sementara pekerja asing? Merupakan suatu inisiatif yang dilancarkan oleh kerajaan bertujuan untuk memberi peluang kepada parti tanpa dokumen perjalanan yang sah dan bekerja secara haram di Malaysia akan diberikan kad kebenaran bekerja sementara bagi memenuhi sektor formal yang dibenarkan. Program ini turut dirangka untuk memenuhi permintaan majikan untuk mengisi keperluan tenaga kerja di sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja. Program ini turut dirangka untuk memenuhi permintaan majikan untuk mengisi keperluan tenaga kerja di sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja, serta membolehkan kerajaan mengetahui jumlah parti dalam negara bagi tujuan pemantauan dan memenuhi keperluan senario selamatan semasa. Kemudian itu tadi adalah nomor 1, apakah itu program ikat sementara pekerja asing? Nah, di dalam surat ini juga langsung saya ke bagian nomor 3 ya. Berapa lamakah tempo sah laku ikat sementara pekerja asing? Ikat sementara pekerja asing yang dikeluarkan semasa program ini berlangsung hanya sah diberlakukan sehingga 31 Desember 2025. Kemudian yang nomor 4 nih, parti dari negara manakah yang layak menyertai program ikat ini? Selaras matlamat bagi mengisi keperluan pekerja kategori separa mahir yang diperlukan oleh industri, program hanya dibuka kepada parti dari mana-mana negara termasuklah Bangladesh, China, Filipina, India, Indonesia, Kazakhstan, dan lain-lain. Kemudian nih, di surat edaran lembar kedua, apakah syarat-syarat utama ikat sementara pekerja asing? Antara syarat utamanya adalah mempunyai majikan, bebas daripada sebarang rekod jenayah, kemudian lulus pemeriksaan kesehatan dan tidak bersenarai dalam senarai syak jahatan. Syak jabatan. Yang nomor 8, bagaimanakah permohonan parti program ini dibuat? Pendaftaran hanya boleh dibuat di Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya atau secara talian melalui ejen-ejen yang dilantik oleh pihak Imigresen Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Kemudian yang nomor 9 ini nih, berapakah kos yang perlu dibayar bagi program ini? Pendaftaran untuk program ini adalah RM200 saja dan total kos untuk ikat sementara pekerja asing adalah RM4.000 untuk orang. Sampai di bawahnya juga bertanda tangan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia yaitu Datuk Seri Hairul Zaimi bin Daud. Jadi itu adalah surat edaran yang saat ini viral banget di Facebook. Jika kita lihat dari logo yang digunakan di kop suratnya, kalimat-kalimatnya, pola penulisannya, sepertinya pengumuman ini terlihat benar. Kalau ini kabar benar, tentunya luar biasa sekali dan menjadi sebuah kesempatan menggembirakan sekali ini pengumumannya ya. Apalagi untuk para pekerja asing ilegal di Malaysia yang saya yakin jumlahnya itu masih sangat banyak. Namun sayangnya setelah saya telusuri pengumuman ini lebih lanjut tentang surat edaran ini, ternyata berita ini adalah palsu alias hoax, alias halusinasi, alias hanya penipuan belaka. Penipuan ya, tidak benar. Awas jangan sampai Anda diperdaya dan menjadi korban. Tentunya ini adalah ulahnya para komplotan penipu yang hanya akan merampas uang Anda. Bukannya murah, ini harganya sampai RM4.000. Yang namanya penipu dengan segala macam modusnya akan selalu ada. Tinggal kitanya aja sebagai warga net yang harus pinter. Jangan kebiasaan dikit-dikit percaya dengan modus surat edaran palsu ini. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dicek yang benar dulu. Tanyakan langsung kepada imigresen dulu. Jangan sampai termakan dan Anda membeli kartu abal-abal dengan harga selangit yaitu RM4.000 ini. Karena yang akan Anda dapatkan hanyalah
sebuah kartu palsu yang tidak ada faedahnya dan tidak akan menyelamatkan Anda dari apapun. Karena pengumuman tadi itu benar-benar kelihatan indah banget ya. Yang namanya too good to be true atau terlalu indah untuk jadi kenyataan itu biasanya hanya imajinasi saja, hanya mimpi belaka. Bahkan untuk meyakinkan calon korbannya nih, si penipu ini sampai memberikan postingan kartu-kartu ikat yang telah dibuat. Kartu ikatnya sih bener ya, karena dulu itu tahun 2017 memang ada program ini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya ikat ini. Nah, dari mana sih saya tahu bahwa ini adalah sebuah kepalsuan? Cara ngeceknya ya sangatlah mudah. Nih, sudah diposting sama Facebooknya Immigration yang asli. Ini Facebooknya Immigration yang asli, yang sudah melakukan klarifikasi bahwa hal ini adalah palsu. Surat edarannya diposting nih juga dengan cap merah yang bertuliskan palsu. Lalu kartu ikatnya juga distempel palsu. Bahkan Facebook yang posting berita ini juga pun distempel palsu. Karena Facebook asli dari Jabatan Imigrasi Malaysia itu yang follow itu sebanyak 1,2 juta orang. Sedangkan Facebook Immigration yang posting berita palsu ini yang follow itu hanya 21 orang. Ya ampun, bisa-bisaan aja ya nipu dengan cara begini. Lalu Facebook aslinya Immigration Malaysia pun mengeluarkan pernyataan yang isinya adalah penafian akun Facebook palsu Immigration. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terberdaya dan berhati-hati dengan hebahan di akun Facebook palsu yang menggunakan logo Jabatan Imigrasi Malaysia dan kenyataan media yang menggunakan nama Ketua Pengarah Immigration. Segera laporkan kepada Jabatan Imigrasi Malaysia jika terdapat sebarang maklumat yang meragukan supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Oke, sekali lagi, untuk program ikat ini sudah tidak ada lagi tahun 2022 ini. Jangan sampai Anda tertipu ya, jangan keluarkan uang untuk kartu abal-abal ini. Oke, sekian mengenai hal ini. Jangan sampai terjerat dan Anda menjadi korban si penipu ini ya. Semoga Facebook ini juga segera ditutup ya sama pemerintah Malaysia dan pelakunya tertangkap supaya tidak jatuh banyak korban. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.